6 fakta menarik Timor Tengah Selatan, punya ibu kota berjuluk The Freezing City, atau dalam bahasa Indonesianya, Kota Pembekuan. Timor Tengah Selatan, merupakan sebuah wilayah yang mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang, memiliki sejumlah fakta menarik yang layak untuk diketahui. Salah satu ciri khasnya adalah memiliki ibu kota yang terkenal dengan julukan The Freezing City. Kabupaten Timor Tengah Selatan, berlokasi di Pulau Timor yang memikat, merupakan salah satu bagian dari indahnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota Soe, ibu kota yang memikat, menjadi pusat kehidupan di sana. Pada tahun 2020, kabupaten ini menjadi tempat bagi sekitar 469.588 penduduk yang menjadikannya tempat dengan kepadatan penduduk sekitar 119 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten yang berada di Pulau Timor ini juga menjadi jalur vital yang menghubungkan dua kota besar, Kota Kupang dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, hingga ke negara tetangga, Timor Leste. Wilayah administratifnya terbagi dalam 32 kecamatan yang melingkupi 228 desa dan 12 kelurahan yang begitu beragam. Namun, Timor Tengah Selatan tak hanya terkenal karena fakta-fakta tersebut. Ada juga 6 aspek menarik yang wajib Anda ketahui. Berikut rangkuman 6 fakta menarik seputar keajaiban Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. 1. Kota Soe, kota membeku, yang unik. Kota Soe, yang juga berfungsi sebagai ibu kota dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah destinasi yang sungguh istimewa. Dikenal dengan julukan Kota Membeku, kota ini menawarkan pengalaman cuaca yang sangat berbeda dibandingkan dengan kota-kota lain di Pulau Timor. Suhu rata-rata yang mencapai 18 derajat Celcius memberikan nuansa sejuk yang menyegarkan. Terletak sekitar 110 km dari Kupang dan sekitar 185 km dari Atambua, kota ini menghadirkan pesona yang unik. Kota Soe meliputi luas wilayah sekitar 28,94 km persegi dan pada tahun 2021, dihuni oleh sekitar 41.055 penduduk. Populasi di sini terdiri dari beragam etnis, dengan suku Amanatun sebagai penduduk asli Timor Tengah Selatan. Selain itu, suku-suku seperti Amanuban, Molo, Boti, dan suku Timor juga tinggal menetap di kota Soe, menciptakan keragaman budaya yang menarik. Penduduk setempat menggunakan bahasa Timor selain bahasa Indonesia, dan data tahun 2020 mencatat bahwa mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, pensiunan, buruh, serta beragam pekerjaan lainnya. Kedua, pakaian adat Timor Tengah Selatan, simbol kebesaran dan budaya. Pakaian adat Timor Tengah Selatan meraih sorotan dunia ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengenakannya dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Agustus 2020. Pada peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia tersebut, Jokowi tampil memukau dengan mengenakan atasan lengan panjang yang khas dengan nuansa serba putih. Atasan yang dikenakannya dipadukan dengan kain tenun motif kaif berantai nunkolo yang dihiasi dengan sentuhan warna merah. Menurut penjelasan yang diunggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet, warna merah ini melambangkan keberanian laki-laki nunkolo. Jokowi juga memakai ikat kepala yang dikenal dengan sebutan dester atau pilu. Ikat kepala ini memiliki 3 jenis hiu raja yang membentuk 2 tanduk kecil, yang simbolisnya melambangkan peran raja dalam melindungi rakyatnya. Proses pewarnaan kain ini dilakukan secara alami, menambahkan nuansa alami yang memikat. Selendang yang terbuat dari kain tenun yang indah dipasangkan di sisi kanan dan kiri atasan. Jokowi juga memakai tas kain yang pada awalnya digunakan sebagai tas sirih pinang dan kapur. Tas ini menjadi simbol kasih dan hormat, sementara budaya makan sirih bagi warga Nunkolo memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat. Sebagai bawahan, Jokowi memakai kain motif berantai Nunkolo yang dimodifikasi dari bentuk belah ketupat. Motif ini memiliki batang tengah yang melambangkan sumber air. Sedangkan bagian pinggir yang bergerigi melambangkan wilayah berbukit dan berkelok-kelok. Pakaian adat ini bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan lambang kebesaran dan warisan budaya yang kaya dari Timor Tengah Selatan. Ketiga,
Pantai Kolbano. Pantai Kolbano merupakan salah satu objek wisata pantai yang indah di Kabupaten TTS. Pantainya masih sangat alami dan terkenal dengan kerikil seribu warna di mana banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk mengambil kerikil berwarna untuk dipakai menghiasi rumah maupun taman. Di Pantai Kolbano juga terdapat sebuah bongkahan batu besar berbentuk seperti kepala singa atau kepala manusia yang disebut Fatu UN dan menjadi keunikan tersendiri. Bongkahan batu tersebut merupakan ikon Pantai Kolbano. Keempat, Pantai Oetune. Keindahan gurun pasir Timur Tengah di Indonesia. Pantai Oetune adalah sebuah destinasi yang unik dan memikat, menghadirkan pesona gurun pasir yang khas Timur Tengah yang berpadu dengan kecantikan alam pantai. Yang lebih menakjubkan, ini bukanlah sebuah fatamorgana, melainkan kenyataan yang dapat Anda temukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Banyak warganet awalnya tak percaya bahwa gurun pasir yang menghampar dekat pantai ini benar-benar berlokasi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, kecantikan yang mengagumkan dari Pantai Oetune mulai meraih perbincangan luas. Air di pantai ini bersih dan segar, sementara gurun pasirnya memberikan nuansa eksotis. Di pinggir pantai, Anda akan menemukan pohon kasuari dan pohon lontar yang khas bagi Pulau Timor. Keindahan pemandangan dengan pasir putih yang memikat, dipadu dengan lautan biru dan langit yang cerah, semakin menambah pesona Pantai Oetune. Lokasi Pantai Oetune yang menawan ini terletak di Desa Tuavanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jika Anda mencari tempat yang tidak hanya memukau mata tapi juga mengusik seluruh indera, Pantai Oetune adalah pilihan yang sempurna. Kelima, Cagar Alam Faut Kanaf. Harta karun batu marmer dan keanekaragaman alam yang mengagumkan. Cagar Alam Faut Kanaf dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Faut Kanaf, yang menyimpan harta karun berupa gunung-gunung batu marmer yang menakjubkan. Komunitas yang mendiami kawasan ini adalah bagian dari suku Dawan, salah satu suku tertua di Nusa Tenggara Timur, NTT. Secara administratif, cagar alam ini terletak di wilayah Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Kecamatan Mutis dan Kecamatan Miomavo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekitar 140 km dari kota Kupang. Cagar Alam Faut Kanaf menampilkan lanskap hutan dataran tinggi yang homogen. Didominasi oleh tanaman ampupu yang tumbuh secara alami di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut. Selain ampupu, beragam jenis flora lainnya juga menyebar di cagar alam ini, termasuk bijama, haubesi, cemara gunung, matoi, oben, serta berbagai jenis paku-pakuan dan rumput-rumputan yang menghiasi lahan. Keanekaragaman hayati di cagar alam ini juga luar biasa. Anda dapat menjumpai berbagai jenis fauna, seperti rusa Timor, kuskus, babi hutan, biawak Timor, ular sanca Timor, ayam hutan, dan masih banyak lagi. Cagar Alam Faut Kanaf adalah sebuah harta alam yang menggoda, menggabungkan keindahan batu marmer yang memukau dengan kekayaan alam yang tak ternilai. Yang keenam, kuliner menggoda Timor Tengah Selatan. Timor Tengah Selatan memang memiliki kekayaan kuliner yang tak bisa Anda lewatkan, dan mungkin akan membuat Anda sulit melupakan rasanya. Salah satu hidangan yang tak bisa dilewatkan adalah daging sei, makanan yang telah meraih ketenaran bahkan hingga ke mancanegara. Terdapat dua variasi utama dari daging sei, yaitu daging sei babi dan daging sei sapi. Selain daging sei, ada juga hidangan jagung katemak, makanan khas NTT yang berbahan dasar jagung. Jagung katemak diolah dengan cara merebusnya hingga jagung menjadi lembut, lalu dicampur dengan daun pepaya, arbila, daun kelor, dan bunga pepaya. Setelah campuran tersebut matang, Anda bisa menikmatinya dengan penuh kenikmatan. Tak ketinggalan, ada juga bose, hidangan berbahan dasar jagung yang sedikit berbeda dengan jagung katemak. Untuk bose, jagung harus dihaluskan terlebih dahulu hingga kulit jagung terlepas, menciptakan hidangan yang unik dan menggugah selera. Timor Tengah Selatan tidak hanya menghadirkan pemandangan alam yang mempesona, tetapi juga kelezatan kuliner yang tak terlupakan. Wilayah ini merupakan tempat yang tak hanya mempesona mata tetapi juga merangsang selera Anda.
Jadi, jika Anda pernah berkesempatan mengunjungi Timor Tengah Selatan, Anda akan menemukan bahwa keunikan budayanya, keindahan alamnya, dan kuliner khasnya akan membuat Anda kembali lagi.